Yo, balik lagi sama gue Cemanatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BOME, teman-teman ya. Jadi ini yang lagi hot-hotnya karena belum lama dia listing di Binance. So, ya here we go, kita akan bahas market. Hari ini kita lihat untuk Fear and Greed Index masih di level 85, which is ini extremely greed, teman-teman. Jadi ketika ini udah hijau, ini sebenarnya market pasti tentunya dalam euforia ya, kenaikan yang signifikan, orang-orang mulai FOMO dan lain sebagainya. Nanti pasti ada yang namanya cooling down, teman-teman ya. Belum lagi ini kita istilahnya Bitcoin belum halving, market udah naik tapi altcoinnya masih banyak kan yang masih ya belum naik signifikan gitu ya, kecuali meme coin yang memang naiknya gila-gilaan, dan beberapa altcoin lainnya, contoh nih Solana, BNB ini naiknya udah kenceng. Tapi let's say seperti Cardano, kemudian XRP, yaitu ya naiknya belum terlalu kencang. Terus apalagi AAV gitu ya, masih jauh lah dari ATH-nya gitu ya. Dan kemarin ini ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga Manta gitu ya, yang request Manta, Bitcoin, kemudian ada PP juga, ini ada Fanar juga teman-teman ya, Fanri kalau misalkan nama koinnya, dan lain sebagainya. Ini sempat saya update juga. So hari ini kita akan bahas BOME, tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk si Bitcoinnya dulu ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu untuk weekly ya. Ini sebenarnya weekly-nya kita bisa perhatikan teman-teman ya. Ini coba akan saya hapus dulu. Weekly-nya ini dia ngebentuk seperti gangsing teman-teman ya. Dimana kita bisa lihat sebelumnya ini hijau pekat ya, sideway doang hijau pekat. Ini hijau pekat, terus di sini mulai adanya stop ya. Which is orang udah naik terus stop. Di satu titik dia stop, berarti menandakan market bisa juga jenuh, teman-teman. Ya, market bisa jenuh. Ya, ini juga ada nih. Tapi dia lanjut naik bagaimana? Kita bisa lihat dulu pada pergerakan sebelumnya nih, secara weekly. Ini sideway berminggu-minggu. Akhirnya dia naik. Tapi ini di atas atau di puncak kenaikan, langsung closing candle seperti ini ya. Tentunya ini menjadi sign untuk berhati-hati. Sekali lagi, weekly-nya seperti ini. Jadi masih ada chance, bahkan terburuknya kita akan revisit area 57.000 sampai 59 ribuan dolar. Ya, itu chance-nya ada gitu. Yang nanyain chance peluang turun dan sebagainya, kita langsung ngomong nggak enaknya deh ya. Jadi masih ada chance untuk turun atau visit ke area situ. Jadi tentunya berhati-hati buat teman-teman sekalian, jangan FOMO ya di koin apapun. Next kita lihat untuk secara daily-nya. Ya, kita bisa lihat secara daily ini sesuai pembahasan kemarin juga ya, di video kemarin. Ini adalah range area pemantulan terdekat. Ini ada saya tanda dengan warna kuning kemarin. Itu di sekitar range 68 ribuan sampai 69 ribu, dan ini udah ke-achieve teman-teman. Udah ke-achieve. Kemudian let's langsung lanjut red candle nih. Di hari ini next candle-nya red candle untuk posisi saat ini, belum closing ya, closingnya besok pagi teman-teman ya. Jadi ketika dia udah visit sini kemudian mendapatkan rejection ya, ketika rejection ini terjadi maka potensinya dia akan revisit area pasti loss sebelumnya nih ya, di sekitar 65 ribuan 66 ribuan dolar gitu teman-teman. Next lagi kalau area ini jebol gitu ya, let's say kurang lebih kalau misalkan kenaikannya cuma retest, maksudnya gimana bro ya, di sini turun naik cuma retest kemudian untuk lanjut turun ya. Jadi adanya chance kurang lebih seperti itu. Oke, ini coba saya hapus saja. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Vivo juga dari swing high ke swing low yang terakhir, maka kita mendapatkan nih tuh pas teman-teman, dia ini masuk ke teritori Vivo atau retracement 0,3 sampai 0,5 di sekitar 68 sampai 69 ribu. Secara zonasi, secara Vivo dapat ya, golden ratio. Jadi ini bisa dikatakan juga dead cat bounce untuk dia let's say lanjut turun lagi teman-teman ya, bahkan ngejar area 62.000 63.000 dolar ya. Jadi ini bisa menjadi concern untuk teman-teman sekalian, dan ini bisa invalid, bisa ya. Let's say kalau ini invalid ya, at least area ini harus mampu didobrak dulu lah sama Bitcoin untuk dia lanjutin rally-nya kembali ya. Cuman kalau dilihat seperti ini kemudian weekly tadi ya, tentunya itu untuk berhati-hati ya. Untuk dead cat bounce ya masih possible untuk dia bahkan lanjut turun. Dimana area ini coba akan saya highlight dengan warna hijau teman-teman. Ini sebelumnya juga kita bisa lihat ini adanya rejection strong loh, datang dari level area ini di sini ya teman-teman. Red candle ini datang besar banget. Jadi bisa diperhatikan dan diwaspadai untuk si Bitcoin masih bisa melanjutkan penurunan ya.
Minimal kalau kita lihat strukturnya secara time frame hourly, ini 4 jam teman-teman. Ini clear banget, kelihatan jelas ya. Support resistance sebelumnya ya. Di sini udah dia break previous high. Sebentar, ini pakai ini aja teman-teman. Ya, pakai ini. Ini dia udah break ya, break high. Tapi yang perlu diperhatikan untuk posetnya ini adalah dia udah create nih. Naik untuk retest doang nih. Lower high. Ya, kemudian ini adalah lowest sebelumnya. Create lower low. Lower high, lower low. Ya. And then potensi nih, lower high. Untuk dia create malah ini kan low, potensi untuk create yang namanya lower low lagi. Ya, akan visit kisaran 62.000, 63.000 dolar. Ya, ini masih potensi untuk ke kisaran situ. Makanya berhati-hati untuk si Bitcoin. Kita bisa lihat secara momentum, kemudian secara struktur ini mulai adanya shifting. Dimana dia naik sekitar ini aja, at least tadi harusnya ya kita harus mampu melihat si Bitcoin ini break retest dulu area ini untuk good skenario nya untuk lanjut naik. Tapi yang kita dapatkan adalah setelah dia mengalami pemantulan dari level area ini, dia retest beberapa kali mencoba dobrak gitu ya. Ini kan sempat dobrak, maksudnya sempat retest nggak kuat, drop. Kemudian dia bikin tail candle nih, ya kan? Naik lagi, reject lagi, ya reject 2 kali. Ini drop tapi bikin tail candle lagi, naik, cuma naik sedikit langsung dihajar dengan red candle untuk pose saat ini time frame 4 jam ya. Ini kan closingnya nanti jam 11 lah teman-teman, masih ada waktu beberapa jam ke depan gitu ya. Cuman kalau closing red candle bahkan nih di bawah 66.400 nih, di bawah area ini dia closing candle, maka potensi untuk turun itu lebih besar lagi. Ya, ini by the way time frame 4 jam. Jadi ini yang bisa diperhatikan dan diwaspadai ya untuk teman-teman sekalian mungkin yang lagi FOMO dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa dikurangin lah aktivitas di marketnya atau porsinya dikecilin ya. Ini sedikit reminder aja teman-teman untuk si Bitcoinnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. At least ya penurunannya pun cukup korektif, cukup rapi teman-teman. Di sini bisa kita hubungkan juga ya sebuah trendline support resistance gitu ya. Bahkan kalau misalkan dia drop sampai 62.000, 63.000 pun ya, ini masih adanya tahanan nih. Tuh, di sini. Teman-teman, ya. Jadi at least dia sedalam-dalamnya ngejar ini pun ya di sini masih masuk nih di trendline. Dia bergerak di dalam sebuah channel. Mungkin di sini adanya pemantulan dan lain sebagainya gitu. At least dia turunnya cukup rapi. Cuman yang diperhatikan adalah kalau ini malah bablas nih, red candle besar, hajar next area target berapa di sini? 58 ribuan sampai 59.500 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area untuk si Bitcoin ya. Next kita lihat BOME. Nah, BOME ini salah satu altcoin ya, meme ya, masuk kategori meme. BOME nih, Book of Meme ya, Book of Meme teman-teman. Ini udah bisa nih ditradingkan di Binance nih, announcementnya tuh ya. Ya, ini ada kenaikan BOME mencapai segala macam, ini anjlok dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah biasanya meme coin yang listing di Binance itu malah dump signifikan, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat ada meme coin yang listing di Binance, itu harusnya hati-hati, jangan FOMO. Ya, karena kita lihat juga untuk contohnya di SHIBA, di PP gitu ya, dia turun itu puluhan persen, baru dia sideways, baru dia balik naik lagi. Ya, ini bisa juga terjadi untuk di BOME. Ya, ini saya lihat di Poloniex ya. Kalau misalkan dilihat di Binance kan, sebentar kita lihat di spotnya deh tuh. Di spotnya ini kurang rapi teman-teman chartnya. Ya, jadi kita lihat di Poloniex ya. Nah, ini udah cukup lama dan udah tergambar lah chartnya sebelum-sebelumnya nih dari Maret gitu ya. Nah, ini kan lagi masih mencoba nih teman-teman ya, mencoba dipertahankan area ini. Kita bisa lihat di sini ya, zona ini sempat menjadi tahanan kemudian naik signifikan. Kemudian gak lama waktu listing ya di Binance ini kan sampai 0,028 sekian gitu ya, kemudian beranjak turun sampai saat ini. Nah, kalau area ini jebol untuk BOME, next area berapa di sini? Ya, di sini. Ini itu di sekitar 0,00741 sampai 0,0088 dolar untuk si BOME. Ya, sekarang ini memang dia masih bertahan nih di sini. Oke, cuman yang diperhatikan aja kalau misalkan BOME lanjut turun bisa ke sekitaran berapa. Dan kalau misalkan teman-teman melihat BOME, oke, BOME kalau misalkan mengikuti ya dalam tanda kutip seperti meme coin sebelum-sebelumnya yang listing turun 80-90% gitu ya. Kita ukur aja teman-teman. Ya, dari sinilah ya. Dari sebentar di sini ya. Oke, sorry salah.
kita pakai ini price ya di sini. Nah, kita ambil 80 lah ya. 80 90%-nya sebentar. Oke. Nah, di sini. Ini di sekitar 80%-an ya, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan saya highlight ya, mungkin target penurunan maksimal ketika BOME ini mengikuti meme coin sebelum-sebelumnya, ini menjadi target. Ya, target yang ideal ini di sekitar 0,00407 sampai di sini 0,00567 dolar. Ya. Jadi balik lagi bisa diperhatikan, ini adalah tahanan yang sekarang, tahanan pertama, next ini tahanan kedua, dan ini adalah tahanan ketiga. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali lagi ini meme coin ya, unsur spekulatif itu besar banget ya, yang mau masuk dan lain sebagainya. Diperhatikan untuk risknya, teman-teman ya. Risknya itu benar-benar harus teman-teman bisa perhatikan dan prepare juga ya untuk worst case scenario-nya. Ya, kalau misalkan dia jadi abu dan lain sebagainya, proyeknya nggak jalan ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini untuk BOME, yang nanyain BOME sekali lagi bisa dipantau untuk 3 area ini ya. Kalaupun masuk small portion aja, jangan all in karena ini meme coin gitu ya. Benar-benar risknya itu besar banget. Ya, palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian bisa take note lah untuk di BOME ya. Jadi lebih berhati-hati lagi karena saya lihat juga banyak juga ya yang nge-share, aduh BOME ini baru masuk udah rugi sekian, dan lain sebagainya ya. Bukannya malah pump dan malah dump gitu ya. Jadi kita bisa melihat untuk histori sebelum-sebelumnya, kalau meme coin listing di exchange besar, salah satunya Binance, itu malah cenderung ngedump, teman-teman, bukan malah ngepump to the moon gitu ya. PP, SIBA juga, kalau misalkan kita lihat PP lah, misalkan ya PP USDT gitu ya. Oke, nah ini PP lagi merah juga ya. Kita lihat di weekly deh, teman-teman ya. Kita lihat di weekly nih, kita bisa lihat nih, awalnya weekly ini nge-spike nih, tuh nge-spike, kemudian dia berangsur turun tuh ya. Ini coba kita ukur juga, teman-teman. Tuh, 86% teman-teman. Dari peaknya sampai ke lowestnya tuh 86%. Gimana apalagi? Coba kita cek untuk SIBA ya. Kita cek untuk SIBA. Wah, ini banyak coretan saya, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa waktu nge-spike kemudian di lowestnya nih ya. Ini coba kita ukur SIBA. Sebentar, nah di sini. Ke peak lowestnya tuh 89%. Jadi memang di sekitar 80 sampai 90% itu adalah range target penurunan maksimal meme coin setiap kali listing. Kita lihat ini by the way di Binance loh, teman-teman ya. Tadi juga sama ini di Binance. Jadi sekali lagi bisa untuk lebih berhati-hati lagi, ini adalah history beberapa meme coin. Bisa aja nanti BOME mengalami hal serupa. Ya, BOME bisa mengalami hal serupa dan ya malah dia turun cukup dalam nih. Sampai ngejar 0,04 sekian untuk si BOME. Ya, jadi palingan itu yang pengen saya mention ya, untuk teman-teman lebih bisa berhati-hati. Balik lagi ini adalah sharing ya, sifatnya bukan pasti, tapi mungkin setidaknya teman-teman punya gambaran lah. Ya, kita melihat dari data sebelumnya, jadi nggak asal ucap. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Ya, stay safe di market, jangan terlalu FOMO, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.